Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, Ramadan, bulan berlimpahnya kesempatan dan keuntungan, dan padanya dibuka pintu-pintu surga, dilipat gandakan pahala dan ibadah. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuninya darinya dosanya yang terdahulu. Bagi orang yang berpuasa dikabulkan segala doa, maka jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, petunjuk, keberkahan, kebaikan dan tambahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur yang berbunyi, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah, hei orang-orang yang beriman, agar engkau beruntung. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak kepada taubat karena mengharapkan keberuntungan di segala waktu. Maka sesungguhnya waktu terbaik untuk bertaubat dan paling bersih adalah pada bulan Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan suci yang banyak keutamaan dan keistimewaan. As-Sirri As-Sikoti dikutip Abul Hasan bin Muhammad Al-Faqih berkata, "Tahun adalah pohon, bulan adalah cabangnya, hari-hari adalah dahannya, jam adalah daun-daunnya, dan napas hamba adalah buahnya." Maka bulan Rajab adalah hari-hari berdaunnya, Sya'ban adalah hari-hari bercabangnya, dan Ramadan adalah hari memetiknya, dan orang-orang beriman adalah para pemetiknya. Di antara hal yang menyibukkan hati kaum muslimin adalah mencari rizki. Dan menurut pengamatan sebagian besar kaum muslimin, memandang bahwa berpegang dengan Islam akan mengurangi rizki mereka. Kemudian, tidak hanya sebatas itu, bahkan lebih parah dan menyedihkan bahwa ada sejumlah orang yang masih mau menjaga sebagian kewajiban syariat Islam, tetapi mengira bahwa jika ia mendapatkan syariat Islam, kemudian di bidang materi dan kemapanan ekonomi, hendaknya menutup mata dari hukum-hukum Islam, terutama yang berkenaan dengan hukum halal dan haram. Mereka lupa atau berpura-pura lupa bahwa Allah mensyariatkan agamanya hanya sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perkara kebahagiaan di akhirat saja. Padahal Allah mensyariatkan agama yang juga sebagai petunjuk kepada manusia tentang kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya doa yang sering diucapkan Nabi adalah, "Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka." Allah dan Rasul-Nya tidak meninggalkan umat Islam
tanpa petunjuk dalam kegelapan dan keraguan, seraya sudah dijamin kehidupannya di dunia. Tapi sebaliknya, sebab-sebab mendapatkan rizki telah diatur dan dijelaskan. Sekiranya umat mau memahami dan menyadarinya, niscaya Allah akan memudahkan mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rizki dari setiap arah, serta akan dibukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang berbagai sebab dan meluruskan pemahaman yang salah dalam mencari rizki. Di antara sebab terpentingnya diturunkan rizki adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai." Makna istighfar dan taubat di sini bukan hanya sekedar diucapkan lisan saja, tidak membekas di dalam hati sama sekali, bahkan tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Tetapi yang dimaksud dengan istighfar adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah meminta ampun dengan disertai ucapan dan perbuatan, dan bukan sekedar lisan semata. Sedangkan makna taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik sebagai gantinya. Jika keempat hal ini telah dipenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna. Begitu pula Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat itu antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka ada syaratnya 3, yaitu hendaknya ia harus menjauhi maksiat. Yang kedua, ia harus menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Bila salah satu syarat itu hilang, maka taubatnya tidak sah. Jika taubatnya berkaitan dengan sesama manusia, maka syaratnya ada 4, yaitu syarat yang ketiga tadi ditambah 1. Meminta maaf jika itu berkaitan dengan manusia, jika itu berkaitan dengan hukum. Dan apabila berkaitan dengan harta, maka harus mengembalikannya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, inilah buah istighfar dari taubat, yakni Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berbagai manfaat. Di antaranya yaitu berupa kelapangan rizki, kemakmuran hidup, dan Allah tidak akan menyiksa kalian sebagaimana yang dilakukan terhadap orang yang dibinasakan sebelumnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda,
Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan untuknya setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. Dan Allah akan memberikan rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi menggambarkan tentang 3 hasil yang dapat dipetik oleh orang yang memperbanyak istighfar. Salah satunya yaitu bahwa Allah memiliki kekuatan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak pernah diharapkan, serta tidak pernah terbersit dalam hati. Karena itu, kepada orang yang mengharapkan rizki, hendaklah ia segera memperbanyak istighfar, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan hendaklah kita selalu waspada dari melakukan istighfar, bukan hanya untuk mendapatkan rizki saja, dan bukan hanya istighfar hanya sebatas di lisan saja tanpa perbuatan, sebab ia adalah pekerjaan para pendusta. Bacaan istighfar paling afdal yang bisa diamalkan ketika bertobat dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan, yaitu dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar ini melebihi seluruh bentuk istighfar dalam hal keutamaan. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyid Ibnu Aus radhiyallahu an tentang Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab Afdalul Istighfar, istighfar yang paling utama. Bab Afdalul Istighfar hanya berisi 1 hadis. Hadis dari Saddad Ibnu Aus radhiyallahu an, berikut bacaannya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan Sayyidul Istighfar adalah doa yang agung yang mencakup banyak makna. Di antaranya taubat, merendahkan diri di hadapan Allah, dan kesiapan diri di saat kembali menghadap Sang Khalik. Terdapat banyak kelebihan istighfar jika amalan ini dilakukan secara istiqomah dan ikhlas semata karena Allah. Semoga kita selalu dimudahkan Allah untuk melafalkan istighfar dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.